Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Pendra Heriana, Guru Matematika dan Informatika dari SMAN 1 Panggarangan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang mana terdiri dari 7 topik. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar sesuai yang diisyaratkan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Topik Merdeka Belajar. Pertama, pemahaman ide dan prinsip pendidikan yang berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Bapak Guru dan Ibu Guru yang berbahagia, menurut modul 1 Merdeka Belajar, yakni mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Yaitu yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus maju. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks peserta didik dan zaman. Dan yang ketiga adalah bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Pada modul yang kedua, yakni mendidik dan mengajar. Pada modul kedua ada beberapa hal yang mesti kita pahami bersama, yaitu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik baik secara lahir maupun secara batin. Lalu yang selanjutnya, mendidik merupakan cara menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Poin selanjutnya, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Selanjutnya yakni kita mendidik dan mengajar dengan yang kita kenal sistem AMONG, yakni Ing Ngarso Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi memotivasi dan semangat, dan di belakang memberi dukungan. Dan yang terakhir adalah manusia yang merdeka, artinya manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul yang ketiga, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Asas Trikon. Asas Trikon dianggap paling tepat yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama kontinu. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat dari berbagai sumber di luar dan berpikir secara kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin. Dan yang terakhir konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam Merdeka Belajar pada modul 4, kita mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Melatih keberanian berpendapat atau disebut olah akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku juga termasuk olah akal. Ketiga, memunculkan kehendak disebut juga olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan biologis peserta didik. Dan yang keempat, proses bernalar manusia guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif agar menghasilkan pribadi yang cerdas merupakan olah pikir. Selanjutnya modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte peserta didik, melainkan guru menjadi fasilitator atau atas kodrat alam dan zaman peserta didiknya tersebut. Selanjutnya yaitu, setiap peserta didik memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Menerapkan sistem AMONG dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek, serta digitalisasi pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam hidupnya manusia terdapat 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda yakni masyarakat. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik ke-1 Merdeka Belajar dari saya.
Salam merdeka belajar, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.